dengan Islam. Ayat pertama atau yang pertama kali turun saja itu telah mencerminkan betapa pentingnya kita mengenal ilmu kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Surat ini menggambarkan kepada kita yang pertama betapa pentingnya sebuah ilmu. Di sini disebutkan Iqra. Jadi belum yang lain-lain, kita diminta untuk Iqra, betapa pentingnya suatu ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa yang dibaca? Kita sebagai manusia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kalau begitu, kita Iqra tadi ingin mengenal, harus mencari tahu siapa yang menciptakan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia itu dari segumpal darah. Jadi di sini al-'alaq. Kalau begitu ini adalah ilmu kedokteran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita diminta untuk mengenal diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatil lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan di bumi ini, ayatil lil muqinin adalah satu kebesaran, keagungan, tanda-tanda ciptaan Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Nah, di sini ada lagi bagi orang-orang yang yakin. Terus kemudian wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, kata Allah, pada diri kalian, kata Allah, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, kita kira-kira merhatikan enggak sih tubuh kita ini? Nah, ini yang kadang-kadang kita atau sangat sedikit untuk memperhatikan tubuh kita. Sekedar tahu, ini mata, ini telinga, ini hidung, ini mulut, ini tangan, ini kaki. Hanya sekedar tahu. Tetapi mari kita perdalam. Di ayat lain, Allah menyampaikan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan? Dzalikal kitab la ghaiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini kitab yaitu Al-Qur'an. Dzalikal kitab la ghaiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, keraguan itu di mana? Keraguan itu terletak pada organ yang akan kita bahas. Tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang ingin mencapai endingnya adalah takwa. Dzalikal kitab la ghaiba fihi hudal lil muttaqin. Ingin mencapai orang-orang yang takwa atau muttaqin. Kemudian kalau kita sudah menanamkan di hati kita tidak ragu-ragu, maka kita akan buka satu demi satu Al-Quran itu. Kita buka satu demi satu. Tadi tentang penciptaan. Kemudian kita diminta setelah kita diciptakan, setelah kita di saat Iqra itu yang dituntut adalah ada kekuatan tersendiri. Ayat lain menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan insan, manusia itu sebaik-baik makhluk. Di sini sudah banyak sekali Allah mengajak kepada kita. Yang pertama, tadi Iqra. Iqra dalam arti ilmu, bukan hanya sekedar merangkai kata. Bukan hanya sekedar merangkai kata, tetapi Iqra adalah satu ilmu. Ini yang pertama. Kemudian ilmu itu kita menggunakan perangkat. Menggunakan perangkat. Perangkat apa? Kalau kita bisa membuka mata, maka kita gunakan mata.
untuk membaca. Tapi kalau tidak menggunakan mata, mata tertutup, maka menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Ini sekarang kita banyak bicara dengan tangan. Ya, tadi ada yang WA saya, Assalamualaikum, tapi nggak ngomong, tapi menggunakan tangan. Sebagaimana orang buta. Orang buta menggunakan tangan. Terus kemudian, apalagi bisa juga kita membaca dengan menggunakan apalagi? Kira-kira tangan, mata, terus apalagi kira-kira? Nah, ini saya ajak untuk menaikkan sedikit untuk memanfaatkan kekuatan yang pertama, nanti ini pada kekuatan kedua. Belum saya uraikan dulu. Kekuatan pertama tadi adalah mata. Untuk menerima gambar, informasi apapun masuk melalui mata. Sinyal dengan menggunakan adalah kamera mata yang lebih cepat daripada HP. Kamera itu lebih cepat mata dibandingkan kecepatan HP. Fokusnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan HP. Disitulah kehebatan, kekuatan daripada mata. Terus kemudian yang kedua tadi menggunakan apa? Tangan. Ada lagi kira-kira? Membaca menggunakan apa? Biar nggak ngantuk. Apa? Sengaja saya gali. Apa kira-kira? Hidung. Menggunakan hidung. Misalnya, ya lagi puasa gini, ada yang masak kopi atau ada bau sate. Padahal kita di sini ya. Oh, kok bau sate misalnya. Yang membaca adalah hidung. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini saya nggak melihat. Ya, saya nggak melihat. Mungkin ada suara dari luar sana. Suara kendaraan, suara ini. Kita nggak melihat, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan penciuman hidung, tetapi menggunakan telinga. Semua yang ada di tepi ini bisa membaca. Bisa membaca. Boleh Bapak dipegang tangannya, dicubit coba. Terasa sakit nggak? Membaca. Sekarang udara agak panas. Panas Pak. Yang membaca apa? Atau dingin? Yang membaca kulit. Nah, inilah kekuatan yang Allah letakkan pada tubuh kita Pak. Ini saya ajak untuk sedikit Bapak-bapak kita mengenal diri kita dulu. Saya coba untuk simpulkan yang ada itu mulai dari mata, telinga, hidung, terus kemudian mulut, kulit, tangan, kaki. Itu akan baik kalau dicuci. Dicuci dengan air wudu. Kita lihat mulai dari kita mencuci tangan, mencuci mulut, mencuci hidung, istinsaq, kemudian mencuci mata dan seluruh wajah kita, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, mencuci hidung, mencuci kaki. Kenapa sih harus dicuci? Kenapa harus dicuci? Berarti ada sesuatu yang kotor. Yang kotor, maka dicuci. Tapi dicuci dengan yang istimewa. Dicuci dengan yang istimewa. Saya punya mesin sepeda motor, mesin mobil. Mesin itu nggak bisa saya cuci dengan air biasa. Harus dikasih sabun dulu. Kemudian kurang sabun, dikasih asam sitrat, dibersihkan. Atau kerak-keraknya mungkin perlu pakai oli, pakai minyak, pakai bensin, pakai minyak tanah, pakai solar, kita bersihkan. Nah, untuk mencuci ini kita diberikan satu keistimewaan. Tidak boleh pakai kopi, tidak boleh pakai teh, tidak boleh pakai Coca-Cola, tidak boleh pakai susu, tidak boleh pakai air kembang. Harus dicuci pakai apa? Khusus air yang suci lagi mensucikan. Ini dulu Pak, nanti bisa lebih mendalam karena waktunya sangat singkat banget. Ini yang pertama. Ini adalah kekuatan yang pertama yang ada pada tubuh kita. Kekuatan ini harus kita angkat, kekuatan ini harus kita naikkan.
Bagaimana cara naikkannya adalah tadi dengan cara dicuci, dengan cara dibersihkan. Yang kedua adalah kekuatan universal. Tadi yang pertama adalah superficial. Ini saya pakai, dokter, apa itu superficial? Itu saya ngambil dari ilmu kedokteran, yang tepi. Superficial itu yang tepi, Pak. Yang pinggir, yang tepi, yang kelihatan mata, hidung, mulut, kulit, kaki, semua itu. Itu yang tepi. Secara singkatnya adalah yang dicuci dengan air wudhu. Kemudian yang kedua adalah yang universal. Yang universal itu artinya umum. Apa? Yaitu otak. Otak manusia akan aktif apabila didukung oleh yang superficial tadi. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya aku ciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Untuk apa? La ayati, merupakan kebesaran keagungan Allah. Bagaimana kita tahu kebesaran keagungan Allah? Bagaimana tahu kita bumi, langit merupakan kebesaran keagungan Allah? Di ujung ayat ini, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Berarti berpikir, Pak. Ini kekuatan kedua. Nah, berpikir ini harus kita jernihkan. Bagaimana cara jernihkannya? Adalah kita harus menseleksi apa yang kita masukkan. Sebagaimana tubuh kita itu menseleksi. Yang masuk ke otak, itu tidak semua boleh masuk ke otak. Tidak semua boleh masuk ke otak. Itu ada namanya pelapis sehingga dia tersaring, nggak bisa masuk. Nah, otak kita juga demikian. Masuk melalui telinga akan menjadi kotor atau bersih telinga. Sel-sel di otak kita itu tidak kurang daripada 1 triliun sel-sel di dalam otak kita. Otak kita itu terdiri dari 80% zat cair dan 20% gas dan padat. 80%, Pak. Pernah kita dengar kalau seandainya di sekolah atau kuliah gitu ya. Kemudian saat kuliah itu ada yang cepat menangkap. Oh gini, oh dia tahu, oh begini, dia cepat begini. Biasanya kita sebut teman kita adalah orang yang punya otaknya encer, Pak. Ya, artinya apa? Memang ada istilah otak encer ya. Istilah otak encer itu sebenarnya adalah karena begitu cepatnya sinyal-sinyal yang masuk kemudian bisa direkam, dimengerti oleh sel-sel otak tadi. Begitu cepat, Pak. Ini sel otak kita. Bagaimana sel otak kita ini bisa bagus? Nah, mungkin banyak sekali kotorannya. Kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Allah beri lagi obatnya. Apa obatnya? Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa shifa, di situ obat. Berarti kalau kita ingin membersihkan yang universal sel-sel otak kita, satu, dengan cara membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an yang bagaimana? Nah, ini penting. Membaca Al-Qur'an yang tadabbur. Jadi kita membaca Al-Quran, contoh misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mari kita coba, kita lihat dulu sedikit. Allah maha pengasih penyayang enggak? Kalau kita ingin merasakan, menikmati Allah itu sayang, mari kita coba contoh. Bapak-bapak sekarang bernafas. Bernafas ya? Sadar gak bernafas? Sadar gak kita bernafas? Oke. Nah, semakin kita sadar bernafas, maka kita akan merasakan kenikmatan itu semakin tinggi nilainya. Saya ambil contoh lagi. Ada pasien, Pak, itu dengan keluhan, dengan gejala paraplegi. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu paraplegi, Pak? Ada yang tahu ya?
Paraplegi. Paraplegi itu adalah di mana tangan dan kakinya nggak bisa gerak. Salah satu daripada gejala stroke yang total. Nah, kenapa stroke? Karena pembuluh darah naik ke atas. Di sini ada motorik. Bapak-bapak ngapunten, coba membaca alhamdulillah 3 kali, Pak. Monggo. Ada suara, yuk. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kok bisa keluar suara, Pak? Kok bisa bergerak? Di otak kita ada namanya area Broca. Area 44. Itu adalah pusat motorik sehingga kita bisa bergerak. Bisa alhamdulillah. Itu ada yang di sini, pusat sentral daripada bergerak. Pasien ini tadi di sini, di belakang sini ada namanya modula oblongata atau batang otak. Batang otak. Nah, di atasnya sedikit itu ada tempat motorik. Tempat motorik sehingga tangan, kaki bisa bergerak. Bapak-bapak, makanannya adalah oksigen, glukose. Apabila ini tidak terisi oksigen glukose, maka tangannya nggak bisa gerak. Monggo, bapak-bapak, tolong tangan kanan dulu diangkat. Coba, tangan kanan diangkat semua, Pak. Tangan kanan. Nah, digerakkan tangan kanan. Monggo. Nah, sudah cukup. Berarti otak oksigen yang masuk ke otak sebelah kiri, di sini ada persilangan. Di sebelah, kalau yang kita gerak tadi kanan, ini di sini ada persilangan. Berarti oksigen di batang otak di sebelah agak atasnya sedikit, bagian motoriknya itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau pagi-pagi kita bisa begini, gini, kemudian itu artinya bahwa oksigen di sebelah kiri. Monggo yang sebelah kiri sekarang, Pak. Yang sebelah kiri digerakkan, monggo digerakkan, bisa. Nah, berarti otak kita yang sebelah kanan itu dia berfungsi dengan baik. Nah, jadi kita ngetes, Pak. Jadi kita ngetes begini. Pasien tadi dia nggak bisa menggerakkan tangan. Gini, kepleh, Pak, nggak bisa. Kaki juga nggak bisa dua-duanya. Terus kemudian 10 hari, setelah itu saya ada di ruangan itu, saya tanya, ibu sudah sakitnya apa? Dok, tangan saya nggak bisa gerak, dok. Ini saya gini. Tapi dia lisannya bisa, area Brocanya masih bagus, tidak kena ini kena stroke-nya, tidak pecah atau tidak terjadi trombus, bisa gerak. Terus kemudian tangan, kaki nggak bisa gerak, diem aja. Saya coba, Bu, tolong ibu gerakkan tangannya, Bu. Nggak bisa. Tolong saya kasih yang biru. Saya keluarkan yang biru, Pak. Tolong, Bu, kalau bisa ambil, Bu. Nggak bisa dia, Pak. Sampai keringet, mungkin kurang ya. Kalau yang biru ya, kasih yang merah, Pak. Dikasih yang merah, ternyata juga nggak bisa. Sampai dia keringet, dokter nggak bisa, dok. Tangan saya, oke. Posisi dia selonjor kayak Mas ini, ya Mas, nggak apa-apa, selonjor Mas. Kayak gitu, nggak apa-apa, santai saja. Ya toh, kalau Dokter Mustafa ngisi pengajian santai, mau selonjor, mau gini santai, asal jangan tidur sambil ngiler aja. Ya, nah. Selonjor gini, terus kemudian kepalanya saya angkat segini, suster tolong diangkat sedikit. Kemudian saya kasih refleks di kakinya. Kemudian jempolnya bisa bergerak. Jempolnya bisa bergerak. Karena refleks ini saraf sensoriknya dia sudah lemah banget. Jadi sensorik itu kalau ada diraba, monggo Pak coba diraba gini, berarti sensorik kita bagus. Pada pasien yang morbus Hansen, pada pasien yang lepra, ini diginikan itu tidak terasa. Diginikan bahkan dia pegang api itu terbakar dia nggak terasa. Itu yang morbus Hansen, Pak. Nah, itu pasien-pasien yang begitu. Ini refleks ininya dia tidak terasa, tapi saya refleks daripada gerak motoriknya saya gini kan, jempolnya begini Pak. Dia ngelihat apa yang terjadi. 10 hari nggak bisa gerak, keluar dari lisannya ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, jempol saya bisa obah. Jempol kita bisa obah? Gimana alhamdulillah kita? Alhamdulillah ibu ini kualitasnya
dengan alhamdulillah kita gimana? Sampai nangis dia mengucapkan alhamdulillah. Ada yang kontrol. Tadi ada dokter Mustafa, kaki saya, jempol saya bisa ubah. Tapi sekarang gimana, Pak? Mengucapkan alhamdulillah habis sholat, gimana kira-kira? Satu kali, kita 33 kali itu kira-kira berapa nafas? Kadang-kadang 3 nafas. Apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada nggak kayak gitu, Pak? Gimana kesadaran dan kualitasnya? Nah, di sini kita udah harus naikkan kualitas apa? Kalau bisa, kalau mau jadi imam, bareng-bareng kita baca subhanallah. Saya sarankan satu nafas 3 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Untuk meningkatkan tadabbur kesadaran yang di sini. Nanti spiritual kita akan naik. Spiritual itu adalah salah satu kesadaran diri. Itu yang kita lakukan ini. Terus kemudian kita naikkan. Ini sampai jam berapa ya? Hah? Kurang 4 menit ini. Ya Allah, baru sih asa cuil ini sedikit ini. Gak apa-apa, saya lanjut dikit ya. Belum masuk ke kekuatan yang ketiga. Lanjut sedikit ya, gak apa-apa ya. Oke. Kekuatan tadi, ya, dengan subhanallah tadi, kalau bisa di rumah, apalagi Ramadan ini, kalau bisa itu nanti malam, ya, kita malam kita naikkan kesadaran kita. 1 subhanallah, 1 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1 alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah itu, kita naikkan ke sini. Kalau sudah berlangsung 1 tahun, 2 tahun, ini sudah saya lakukan, Pak. 2 tahun saya trial, coba saya naikkan 1 subhanallah 3 nafas. 1 subhanallah 3 nafas. Monggo, kita 3 nafas, 1 subhanallah ya. Akan merasakan nikmat yang masuk ke sini. Tapi dengan penuh kesadaran, bandingkan yang tadi, yang kaki bisa obah sama kaki nggak bisa obah. Monggo, kita coba. Alhamdulillah. 1 subhanallah 3 nafas. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Alhamdulillah. Monggo. 1 subhanallah. Kita terjemahkan dulu. Apa itu subhanallah? Maha suci engkau ya Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan, sucikan aku. Di saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji engkau ya Allah, aku ini terhina ya Allah. Aku ingin engkau meletakkan aku di tempat yang terbaik. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita Maha Kecil. Supaya apa? Supaya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita dibersihkan kesombongan, ujub, berbagai macam itu kita minta kepada Allah. Hanya Allah lah yang memberikan obat itu. Saya lanjut. Kalau sudah 2 tahun, ya 1 tahun, dok lama banget. Memang iya. Saya latihan itu setelah 2 tahun saya latihan lagi apa? Tadi kan sudah 3, naikkan 5. 1 subhanallah 5 nafas. 1 alhamdulillah 5 nafas. 1 Allahu Akbar 5 nafas. Bapak-bapak yang berzikir bukan ini, tetapi seluruh tubuh akan berzikir. Semua akan berzikir, akan mendapatkan kelapangan, keluasan, kenikmatan yang luar biasa. Terutama Ramadan ini, Pak. Ini monggo silahkan dicoba di bawah itu. Saya tambah sedikit, untuk otak ini harus kita latih. Harus kita latih. Ada salah satu hormon, ini terakhir, belum masuk kepada inti hati. Salah satu hormon. Bapak kepengin nggak kalau kita itu nggak sedih, Pak? Kepengin gembira terus kan? Pengen sedih, nggak pengen sedih kan? 1, di dalam otak kita ada di daerah hipofise, dia itu ada yang disebut dengan masternya hormon.
masternya hormon. Nah, master hormon itu dia mengeluarkan ada 4 hormon yang menyebabkan kita moodnya senang, mek kerja senang, kalau ketemu teman senang gitu loh. Kalau diajak makan ya senang, tapi pas poso aja. Gitu. Diajak buka senang ya. Jadi semuanya senang, ketemu teman, hormon itu keluar. Bagaimana cara mengeluarkan hormon itu? Ada 11. Tapi nggak usah saya uraikan semua. Cukup 1 atau 2 saja. Nah, 1 adalah kita keluarkan yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon yang ada di dalam pil narkoba. Bapak-bapak mau narkoba Pak? Semua pada nggak mau. Tapi ini kita keluarkan narkoba tapi nggak ketangkep. Saya ngajar di kepolisian. Polisi pertama gini toh, waduh dokter Mustafa kok bawa narkoba? Ya, saya katakan, apa? Sudah ada di otak saya. Mau dikeluarkan? Saya katakan, ayo. Mau keluarkan Pak? Enggak batal. Ini enggak batal ini Pak. Iya toh? Enggak bayar. Mau? Narkoba Pak? Hormon ini? Mau kira-kira? Loh kalau enggak mau ya sudah kita tutup. Nah, sepakat ya? Mau ya? Nah, narkoba itu ini salah satu endorfin. Kemudian yang kedua adalah serotonin. Yang ketiga adalah dopamin. Yang keempat adalah oksitosin. Kita keluarkan Pak? Mau kita keluarkan? 1. Dengan cara senyum. Senyum. Bagaimana cara senyum? Harus ada syaratnya senyum itu Pak. Kepingin senyum Pak? Ayo ketemu orang senyum. Mau belajar senyum Pak? Senyum itu pertama harus simetris. Kanan dan kiri. Harus simetris. Kalau nggak simetris, monggo coba Mas, senyum nggak simetris ya Mas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan. Bisa ke depan nggak senyum? Manyun, ya itu tidak akan keluar Pak. Jadi senyum. Yang pertama. Kemudian kedua, durasinya. Durasi senyum itu adalah minimal itu 7 sampai 10 detik. Nggak boleh selesai. 7 sampai 10 detik. Kemudian yang ketiga, senyum itu dia akan mencerminkan, kemudian dia akan keluar dari sini, hormon itu. Maka nikmat Pak. Terakhir, ya nantilah kita bagaimana senyum. Saya belajar senyum itu lebih kurang sekitar setengah bulan saya belajar senyum. Di Jepang itu pramugari itu untuk dia bisa terbang, dia ini latihan senyum itu baru lulus 6 bulan. Pramugari itu 6 bulan Pak. Kenapa kok? Walaupun dia gini-gini dia nggak bisa marah. Kenapa? Karena sudah latihan senyum itu 6 bulan Pak untuk melayani daripada bekerja itu. Mungkin kalau kantor pajak perlu belajar senyum Pak ya. Perlu Pak ya? Perlu. Nah, hormon itu akan keluar. Kemudian dia akan bagus banget Pak. Hormon itu akan keluar. Bapak-bapak, saya kasih resep terakhir. Kalau mau makan, di samping membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bapak ngambil sayur, senyum. Senyum Pak. Terus kemudian ngambil nasi, senyum. Kenapa? Kalau kita senyum berarti di dalam otak kita akan keluar. Kita bisa membayangkan bagaimana proses terbentuknya nasi. Sehingga kita tidak akan buang 1 butir pun Pak. Ini saya tahu prosesnya Pak. Mulai dari garap sawahnya, ininya, panasnya, belum dimakan tikus, belum dimakan. Itu proses itu Pak akan jadi nasi. Maka kita senyum, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang-orang yang mau nanam. Gimana kalau kantor pajak ini kita buat sawah gitu, nanam gitu, semuanya pada sakit semua Pak. Nah, jadi Pak. Terus kemudian senyum Pak, ngambil sayur senyum, ngambil nasi senyum, tapi ceritakan dulu sama istri. Jangan sampai, loh kok ini kok senyum-senyum gitu. Ini Dokter Mustafa nyampaikan itu. Mudah-mudahan insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Bapak-bapak rahimakumullah, terbatasnya waktu, sebenarnya ilmu sangat luas. Allah berikan ilmu sangat luas. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama untuk menguatkan
tubuh kita ini, kekuatan-kekuatan pada tubuh ini ada simpul-simpul itu, mari kita pelajari sehingga kita bisa lebih eksis lagi di dalam kehidupan ini. Dan terakhir, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin setelah sholat saya masih punya waktu lebih kurang 10 menit. Setelah itu saya ada acara lagi, atau 10 menit atau 15 menit, gak apa-apa, untuk kita saling bersilaturahim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila dalam kajian kita, dalam pertemuan kita, dalam pergaulan sesama kita, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita tidak tahu usia kita tinggal berapa menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.